Formasi klasik ini mungkin akan jadi salah satu pilihan buat kamu dengan serangan dari berbagai sisi. Baiklah, pada video kali ini akan saya jelaskan bagaimana memainkan sepak bola dengan formasi 3-5-2. Meskipun sudah tidak banyak yang menggunakan formasi ini, namun tidak begitu saja diabaikan. Sebagai contoh, Antonio Conte sukses dengan formasi 3 back ini. Jika kita lihat penempatan 3 back pada formasi ini lebih pada fokus perhatian pada pertahanan, di mana pertahanan minimal sama dengan jumlah penyerang atau bahkan lebih. Pada umumnya jumlah penyerang itu hanya 2 ataupun 3, dan selebihnya adalah membantu untuk melakukan serangan. Nah, dengan demikian maka pemain yang lain juga bisa ikut membantu untuk melakukan pertahanan dalam formasi ini. Di area gelandang terdapat 5 pemain, yaitu gelandang tengah dan gelandang sayap. Gelandang tengah terdapat 3 orang. Nah, di sini 1 orang pemain dijadikan sebagai gelandang bertahan atau box to box, atau dengan kata lain sebagai gelandang jangkar. Gelandang jangkar bertugas menutup celah yang kosong bila gelandang sayap lambat turun. Nah, daerah sisi kanan dan kiri pertahanan yang menjadi daerah back sayap. Di saat menyerang, jangkar pun ikut membantu atau membackup 2 gelandang serang. Jangkar juga melakukan cover terhadap gelandang sayap saat melakukan pertahanan. Nah, bisa dilakukan seperti ini ya. Kita tapi gelandang jangkar itu harus bergeser ke kanan dan ke kiri maupun ke depan. Bisa juga 3 gelandang tengah melakukan rotasi untuk melakukan serangan ataupun saat melakukan pertahanan. Dan serangan bisa dilakukan ke berbagai sisi, baik sayap maupun dari tengah pertahanan dari lawan. Dengan 3 gelandang tengah, maka formasi ini juga mampu bersaing di tengah lapangan. Sehingga tidak meninggalkan celah di daerah tengah ya, yang dapat dieksploitasi lawan. Nah, sekarang kita lihat dari sisi gelandang sayap. Tapi sebelum lanjut, jika kalian suka dengan pembahasan kali ini, silakan berikan like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa aktifkan loncengnya agar kamu yang pertama untuk video terbaru selanjutnya. Baik, kita lanjutkan. Gelandang sayap memiliki 2 fungsi, yaitu menyerang dan bertahan. Dia bisa naik membantu serangan, bahkan saat melakukan counter attack, dan turun ke belakang membantu pertahanan. Nah, jadi 2 gelandang sayap itu harus bergerak aktif, naik dan turun ya, seperti ini. Saat melakukan pertahanan, dia akan turun dan sejajarkan dengan baik. Kemudian saat melakukan serangan atau counter attack, dia akan naik. Bagaimana secepat mungkin dia harus naik untuk membantu serangan. Nah, kita lihat lagi dari formasi ini dengan 2 penyerang. Ya, biasanya dengan 2 penyerang ini, 1 sebagai penyerang murni, ya, kemudian yang satunya lagi sebagai penyerang yang tipe-tipenya seperti gelandang. Ya, sebagai contoh, di Chelsea itu dulu pernah menerapkan formasi ini, dia memakai Costa dan Hazard
Nah, untuk formasi 352 ini saat melakukan build up, ya, serangan bisa dilakukan dari sisi sayap maupun tengah. Namun formasi ini serangan lebih dominan dari sisi sayap melihat dari susunan pemainnya, itu jadi memanfaatkan dua gelandang sayap untuk melakukan berbagai serangan. Oke teman-teman semuanya, pembahasan kita cukup sampai di sini. Semoga ini memberikan manfaat. Jika ada yang kurang, silakan ditambahkan di kolom komentar, ya. Dan dukungan kalian sangat kami butuhkan untuk mengembangkan channel ini. Dan terima kasih atas perhatiannya.